Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber sambil juga memantau agenda yang masih terus berlangsung di Istana Merdeka, Mbak Monika. Ini melanjutkan perbincangan kita tadi, analisa apa yang mungkin menarik untuk dibahas. Oke. Ada yang menarik lagi, ketika pembacaan sumpah, jadi ada suatu metrik pengukuran, ya. Metrik ini bisa digunakan untuk melihat apakah sepanjang konten yang disampaikan ini harapan-harapannya cukup terpenuhi nggak begitu? Ya, jadi artinya gini, ketika dalam pengambilan sumpah misalnya gitu ya. Nah, ini kalau metrik yang terlihat untuk Pak Prabowo ini memang ada sampai dengan lonjakan fokusnya sampai dengan 100% gitu. Jadi kita lihat kalau dalam suatu grafik ini ada sesuatu yang melonjak gitu ya. Kita mengatakan bahwa oke, berarti pada hal yang disumpahkan tersebut gitu ya, ini penuh dengan intensitas fokus yang tinggi begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Mas Gibran begitu ya, ini lebih cenderung fluktuatif begini, tetapi yang paling tertinggi ya, ini hanya sekitar 60% lah. Jadi wish over time, kita mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita melihat apakah harapan dari yang bersangkutan begitu ya sesuai tidak dengan yang dikatakan begitu. Nah, ini masih seputar itu begitu ya. Dan ini bisa dipahami lagi gitu ya dengan kita melihat track record dan perjuangan untuk bisa mendapatkan posisi ini bagi Pak Prabowo adalah sesuatu yang sangat sentimental sekali begitu, sehingga metrik ini akhirnya mengukur sampai dengan ada 100% lonjakan dari wish over time itu. Mbak, ada tadi yang belum terjawab itu sebenarnya. Pertanyaan kita kan juga ada yang soal ekspresinya Presiden Jokowi. Apakah ekspresi lega, bahagia, atau khawatir begitu? Tadi sempat disampaikan lagi menunggu data dari teman-teman. Apakah sudah ada hasilnya? Sudah ada. Oke. Jadi kalau kita melihat yang tanpa melihat ekspresi yang muncul secara mikro begitu ya. Kita secara awam akan mengatakan oh yang bersangkutan lega, oh yang bersangkutan happy begitu ya. Nah, tetapi ketika dilihat di sini maka justru yang muncul ya ini adalah suatu rasa sadness gitu. Ya wajar ya, kehilangan selama 10 tahun hal yang terbiasa begitu ya, tiba-tiba hilang. Atau mungkin merasa belum puas menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan begitu ya. Sebelum kita bertemu dan kemudian bisa ditanyakan lagi, maka kita ya ini hal yang sangat sentimental sekali pastinya. Dan kemudian juga tadi yang mendominir tadi emosinya adalah sadness. Dan kemudian ada muncul juga fear, begitu ya, ada rasa takut juga yang muncul. Sementara kalau kita mengatakan ada happiness, itu justru malah slightly kecil sekali, gitu. Tidak kita bisa katakan bahwa ini adalah happiness, tetapi justru yang mendominir adalah rasa emosi, rasa sedih, kemudian fear, gitu ya. Bahkan kalau kita mengatakan ada anger kah, gitu, dikit sekali, hampir sama seperti si happiness atau kelegaan itu. Oke, jadi itu yang terlihat ya. Sekarang saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, ini kalau kita melihat mengenai agenda yang saat ini berlangsung, prosesi serah terima jabatan begitu dari Presiden Republik Indonesia. Tadi juga sudah disinggung mungkin raut wajah dari Presiden RI ke-7 kita, Joko Widodo, lebih kesedih begitu. Tapi kalau menurut Anda setelah 2 periode 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat begitu, menutup dengan agenda hari ini, apa yang kemudian bisa dianalisa? Kalau hemat saya ya, ini dari kacamata politik ya, bukan kacamata mikroekspresi. Ya. Pak Jokowi itu happy banget sebetulnya dengan acara hari ini. Pertama, salah satu kesuksesan beliau sebagai presiden itu adalah bisa melaksanakan transisi kekuasaan dengan baik. Dengan smooth ya, baik. Bahkan tadi dikatakan bahwa ini transisi terbaik begitu. Aman, lancar. Nah, pada hari ini kita bukan cuma melihat sesuatu yang aman dan lancar, tetapi juga program-program kerja Pak Jokowi, ya, cita-cita Pak Jokowi mengenai Indonesia Maju 2045, itu akan tongkat estafetnya diambil oleh kepemimpinan pada hari ini, yaitu Prabowo dan Gibran. Makanya tadi kita lihat di DPR ya, di MPR, Pak Jokowi itu tepuk tangannya itu ini mikroekspresi arahnya Kodari ya. Itu tangannya naik ke atas dan begini, menurut saya itu kan ekspresi rasa puas, rasa bahagia, rasa benar, senang. itu rasa puas nih kalau di atas ini Mbak Monika. Kan buat saya gini,
tepuk tangan gini, dengan gini itu beda, gitu. Tepuk tangan pelan dengan tepuk tangan kencang. Nah ini kombinasi ke atas lalu kemudian kencang sekali, gitu. Nah itu artinya puas sebetulnya beliau. Atau mungkin percaya bahwa akan dilanjutkan. Lebih kepada puas menurut saya pertama-tama. Kalau soal percaya, saya yakin itu sudah diyakini oleh Pak Jokowi dari jauh-jauh hari. Makanya kemudian pada momen-momen kritikal menuju pencoblosan, menuju proses pencalonan, Pak Jokowi itu kan memilih Pak Prabowo ketimbang Mas Ganjar, gitu. Sebelumnya ada 2 kandidat sebagai suksesornya Pak Jokowi, yaitu Mas Ganjar dan kemudian Pak Prabowo. Tetapi ketika Mas Ganjar menolak Piala Dunia U20 misalnya kan, kemudian penetapan Mas Ganjar itu kurang melibatkan Pak Jokowi. Saya dengar juga misalnya sudah ada tanda tangan tertentu bahwa menteri itu akan ditentukan oleh ketua umum partai tertentu. Itu membuat Pak Jokowi itu merasa, oh dia bukan suksesor yang tepat untuk apa-apa yang akan kita kerjakan. Karena belum jadi presiden aja dia udah ngebatalin apa yang mau dikerjakan dan dianggap baik dan penting oleh Pak Jokowi. Sebaliknya Pak Prabowo kan bukan cuman mendukung secara bukan cuma tidak menolak, tapi juga mendukung. Kita tahu bahwa ada lapangan sepak bola di Hambalang, kemudian tim sepak bola dikirim kemana? Ke Qatar kalau tidak salah. Jadi Pak Prabowo itu menunjukkan gestur, kebijakan ya, dan sikap-sikap yang memang akan melanjutkan. Nah, jadi kepuasan Pak Jokowi pada hari ini menurut saya paripurna lah ya. Kan kemarin kan juga ada Gibran mau dibatalkan misalnya. Lega lah, ini lebih ke lega ya. Beberapa bulan yang lalu saya kan terlibat dalam perdebatan dan diskusi-diskusi yang terjadi. Jokowi tidak akan bisa menyelesaikan masa jabatan dengan baik. Dia akan didemo, dia akan turun tengah jalan, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat transisinya mulus ya. Kan transisinya bisa dikatakan mulus sekali ya, Bang. Ada demo besar-besaran tanggal 14. Baik, terima kasih Bang Kodari. Yang rame yang kita lihat adalah relawan yang justru mau melepas Pak Jokowi. Gitu. Menyambut antusias, baik. Kita nanti akan bahas, menarik sekali sih sebenarnya. Apalagi soal rencana-rencana presiden terbaru kita nih, Prabowo Subianto ke depan. Tapi usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di program Prabowo Gibran menuju Istana. Ya, saya mau ke Bang Kodari, saya mau kembali sedikit lagi Bang soal pembekalan calon menteri dan kepala lembaga tadi ya. Kalau tadi disampaikan untuk pengenalan, tapi kan ini ada yang kedua nanti. Nambah wawasan. Wawasan. Nanti kan akan dibikin juga di Magelang gitu ya, di Akmil gitu. Nah, itu kenapa lokasinya harus di Akmil? Apakah nanti mungkin akan ada pembekalan militer juga tipis-tipis mungkin ya? Seperti background dari Pak Prabowo lah. Kalau penjelasan secara lengkap dan resmi saya belum dapat juga, tapi bacaan atau dugaan kan pertama Pak Prabowo ini kan alumni Akademi Militer. Jadi sedikit banyak beliau punya memori tentang Akademi Militer. Mungkin beliau merasa bahwa Akmil itu tempat yang cocok dan untuk membangun atau untuk melaksanakan kegiatan untuk team jiwa building korsa para pembantu presiden itu, gitu ya. Dan tentu saja karena ini Akademi Militer, pastilah semua fasilitas itu sudah lengkap di sana dan pastilah fasilitas yang terbaik karena ini kan akademi atau sekolah kemiliteran terbaik ya. Ini kan elit. Coba bayangkan Akademi Militer itu lulusannya diresmikan langsung oleh presiden. Nggak ada kampus yang lain. Nggak UI, nggak ITB, nggak UGM. Hanya Akademi Militer yang diresmikan langsung oleh presiden gitu. Jadi otomatis fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk kegiatan team building, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan semi militer sedikit-sedikit, tipis-tipis gitu ya. Itu sudah ada di Magelang dan kabarnya juga Magelang itu kota yang sejuk. Kota yang karena sejuk, di bawah adem kaki gitu Gunung ya. Tidar gitu. Oke. Nah, menarik ya sambil kita juga masih. Ya sambil mungkin menyelami ini juga, menyelami perasaan ya suasananya Pak Prabowo. Oh, dulu Pak Prabowo ada di sini gitu Nostalgia gitu Bang. Maksudnya gini, supaya calon-calon pembantu beliau itu, menteri, wamen segala macam itu bisa mengenal Pak Prabowo itu dengan lebih dekat. Kan bisa mengenal secara langsung, tapi bisa mengenal misalnya lewat buku-buku, bisa juga mengenal lewat tempat-tempat yang penting bagi seorang Prabowo Subianto. Oke, Bang Kodari, ini juga menarik ya sambil kita simak mengenai agenda prosesi pisah sambut Presiden Republik Indonesia. Artinya Presiden Republik Indonesia ke-7, Pak Jokowi, ini sudah selesai masa tugasnya dan akan kembali ke kampung halaman. Ya, nah, setelah ini meninggalkan Istana Negara. Meninggalkan Istana Negara. Iya, nah, jadi, yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah setelah ini peran apa yang akan diambil oleh Pak Jokowi, Bang Kodari? Iya, tentunya masih kita tunggu ya. Menurut saya nanti ada 2 interaksi
dua variabel yang akan menentukan kegiatan Pak Jokowi ke depan. Pertama adalah keinginan aspirasi dari Pak Jokowi pribadi atau sendiri. Yang kedua tentunya mungkin rancangan-rancangan atau kebutuhan-kebutuhan dari seorang Prabowo Subianto sebagai presiden. Bisa saja misalnya Pak Prabowo ingin Pak Jokowi tetap bisa memberikan masukan, saran. Kita kan mendengar bahwa ada wacana one team press, bahkan apa dulu yang zaman dulu itu Badan Pertimbangan Agung misalnya, gitu ya. Jadi saya kira memang Pak Prabowo mungkin akan memberikan sebuah atau meminta Pak Jokowi untuk tetap memberikan masukan mengenai pembangunan, mengenai masalah-masalah kemasyarakatan, dan ya tentu itu bisa dilakukan secara personal, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara formal berupa penempatan Pak Jokowi di salah satu lembaga yang pada hari ini paling memungkinkan atau mendekati untuk posisi itu adalah posisi Dewan Pertimbangan Presiden. Baik, ini kita sama-sama lihat ya Bang Kodari, Mbak Monika, ini sudah mulai prosesi pisah sambut Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Rapor upacara penyambutan dan pelepasan Presiden Republik Indonesia siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Kerjakan.
upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Monitor ya, menunggu ya pesawat flying pass-nya ya. Masih menunggu ya. Sampaikan Bapak masih menunggu di situ. Ada monitor ya pada yang flying pass dua pesawat. Ada flying pass dua pesawat dahulu menunggu. Inspektur Upacara didampingi Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninggalkan tempat upacara.
Ya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini sudah meninggalkan lapangan upacara. Informasinya ini akan langsung menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke kediamannya di Solo. Ya, kabarnya juga Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka beserta jajaran kabinet Presiden Menteri. Jokowi. Hari ini setelah dari Istana Negara rencananya akan mengantarkan Presiden Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian Presiden Joko Widodo kembali ke kota Solo. Tadi ada beberapa prosesi ya, kalau kita lihat kan ada prosesi seperti pesawat, atraksi pesawat tempur begitu ya, dan juga nah saat ini kalau kita lihat di layar kaca ini tampaknya sudah berangkat begitu ya rombongan dari Presiden Joko Widodo yang kemudian juga bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet di era Jokowi ini sudah berangkat dari Istana Negara kemudian nanti menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Apakah nanti akan ada prosesi juga di Bandara Halim? Kita masih belum tahu dan belum ada informasi apakah hanya melepas begitu atau memang ada tanda prosesi lain ataupun rangkaian lain. Tapi yang pasti Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan turut mengantar Presiden RI ke-7 Joko Widodo untuk menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum akhirnya bertolak kembali ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menarik ya, selama 2 periode Presiden Joko Widodo ini telah bertugas selama 10 tahun lamanya. Dan kalau bisa kita lihat juga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang juga ikut mengantar. Masyarakat juga ya Vena kayaknya. Tapi juga ada masyarakat yang antusias sejak pagi hari sampai dengan hampir sore hari ini juga turut mengantar kepergian dari Presiden Joko Widodo yang telah berjasa selama 2 periode 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar, tapi memang bukan waktu yang cukup juga mungkin bagi Presiden Jokowi ya untuk memimpin bangsa ini. Tapi pastinya ini jadi momen mengharukan juga untuk Presiden Joko Widodo dan juga masyarakat yang harus melepaskan Presiden Joko Widodo kemudian digantikan oleh Presiden baru kita yaitu Prabowo Subianto. Ini kayaknya warga tidak pulang ya Vena ya, dari pelantikan di gedung MPR RI hingga saat ini kita saksikan bersama antusias masyarakat melepaskan Presiden Joko Widodo untuk kembali ke kotanya. Di kota Solo ini terlihat sangat ramai. Apakah juga keramaian ataupun antusias masyarakat ini juga nanti akan terlihat hingga ke Cawang mungkin atau ke Bandara Halim begitu? Karena memang masyarakat ini tidak hanya di Istana Negara tapi tadi juga di gedung MPR RI juga kita melihat lautan manusia ya, bahkan mobil rombongan dari Presiden pun agak sulit tersendat begitu untuk melewati masyarakat yang menyambut Presiden baru dan juga saat ini melepaskan Presiden lama yaitu Joko Widodo. Dan untuk mengantar Presiden Jokowi, masyarakat yang antusias sudah menanti, kemudian disambut juga oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang juga sempat menyapa dan juga melambaikan tangan kepada masyarakat yang siap mengantar dirinya untuk kembali ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Kami masih akan mengabarkan pemirsa informasi terbaru mengenai pulangnya Presiden RI ke-7 Joko Widodo beserta istri ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali.